Smartphone kelas menengah dari Samsung jadi makin seru. SoC Dimensity 6300 main kencang nih, modern, jelas bisa 5G. Jaminan update panjang sampai 6 tahun. Layar Super AMOLED khas Samsung yang jernih, punya kamera ultrawide pula, dan ini tahan air IP54. Oke, langsung aja kita bahas si Samsung Galaxy A16 5G ini. Ya, Samsung Galaxy A16 5G, seri smartphone dengan angka 6 kedua yang dihadirkan Samsung di tahun 2024. Kalau yang pertama itu Galaxy A06 dan itu udah pernah kita review sebelumnya. Nah, yang kita review kali ini posisinya di atas Galaxy A06 yang kemarin. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya dari lihat isi paket penjualannya. Pertama, tentunya ada unit smartphone-nya. Lalu ada kabel USB Type-C, SIM tray ejector, dan paket dokumen. Seperti biasa, paket penjualannya sih simpel dan minimalis, khas Samsung banget. Tapi tenang, ada promo bundling dari Samsung. Jadi ada chargernya di sini. Nah, secara desain ini kurang lebih terlihat mirip seperti Galaxy A15 sebelumnya yang kesannya udah premium sih. Ada triple kamera di bagian belakang yang ditemani LED flash dengan gaya khas Samsung. Untuk materialnya dia pakai polikarbonat dengan finishing yang glossy. Beralih ke bagian frame. Di sini kita dapat menemukan adanya gundukan ya di area tombol volume up and down dan tombol power. Ini adalah desain dari Samsung yang baru yang disebut sebagai Key Island. Oh ya, untuk material frame ini masih pakai polikarbonat walaupun solid ya. Kemudian untuk opsi warnanya ada blue black, ada light green, dan untuk yang kalian pegang adalah gold. Menarik ya, di Galaxy A1 sekian series tuh akhirnya kebagian sertifikasi ketahanan air dan debu, yaitu rating IP54. Kalau belum tahu artinya IP54, itu singkatnya smartphone ini aman terhadap siraman dari berbagai sisi. Mau kena hujan tipis-tipis, aman. Untuk dimensi, tinggi 167,3 mm, lebar 77,3 mm, dan tebal di 8 mm. Dan bobotnya di sekitar 189 gram. Ini tergolong cukup ringan ya, bahkan lebih ringan dari A15 yang kami review sebelumnya, yang bobotnya di kisaran 200 gram. Sekarang kita lihat di kanan ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner, lalu ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon. Di kiri ada SIM tray hybrid, jadi bisa 2 nano SIM atau 1 SIM plus micro SD. Di sisi bawah ada lubang mikrofon, port USB Type-C, dan ada grill speaker. Beda dengan A15, sayangnya di sini Samsung menghilangkan port audio jack 3,5 mm-nya. Nah, masih terkait audio, di sini Samsung mengandalkan single speaker aja untuk smartphone ini. Untuk kualitas audionya sendiri tergolong oke lah untuk kelas harganya. Meski memang dominan mid sama mid high, tapi suaranya cenderung rapi di sini. Beralih ke depan, ini adalah layar 6,7 inci Super AMOLED. Ini juga salah satu peningkatan di mana Galaxy A15 sebelumnya mengadakan layar 6,5 inci. Jadi di sini layarnya sedikit lebih besar. Untuk resolusinya Full HD Plus atau 2340x1080 pixel. Refresh rate-nya udah 90 Hz. Brightness-nya diklaim bisa mencapai 800 nits dan sudah adaptif alias bisa auto. Jadi misalnya kita lagi buka-buka sosmed ya sambil jalan ke tempat yang terik, brightness layarnya ini bisa otomatis naik. Jadi nggak perlu atur brightness secara manual ya. Dari hasil pengujian kami, brightness layar ini bisa mencapai 371 nits dalam ruangan, 800 nits untuk simulated outdoor, dan 1104 nits untuk peak brightness-nya. Jadi ini udah sesuai dengan klaimnya Samsung ya, bahkan peaknya bisa 1000-an nits. Untuk color gamut terdapat 2 color profile di sini, ada vivid dan natural. Dari hasil pengujian kami, mode vivid itu gamut coverage-nya ada di 90,7% DCI-P3 dan gamut film di 96,1% DCI-P3. Buat yang merasa warna ini kurang gonjreng, di sini ada slider dengan 3 level untuk mengatur vividness layar. Nah, kalau kita setting di mid, itu dia udah mendekati 100% DCI-P3. Dan kalau kita taruh di max, ini bisa lebih gonjreng lagi. Kemudian untuk mode natural, gamut coverage ada di 98,3% sRGB dan volumenya di 108,4% sRGB. Nah, ini setting yang lebih pas kalau kita mau ngedit-ngedit foto atau video. Nah, untuk bezel layarnya ini cenderung tipis untuk sisi kanan dan kirinya, serta atas juga lumayan lah ya. Tapi untuk area dagunya atau bawah itu sedikit tebal. Lalu di bezel atas layar terdapat earpiece yang ditemani oleh kamera selfie dengan model water drop. Ini adalah kamera selfie 13 megapiksel, bukan f2.0 fixed focus. Perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini adalah 50 megapiksel main camera, f1.8 autofocus tentunya. Perekaman videonya lagi-lagi sampai 1080p 30 fps. Untuk fitur kamera bisa dilihat di sini ya, ada lumayan banyak ya. Pro mode-nya juga ada di sini. Nah, lalu ada kamera ultra wide 5 megapiksel bukan f2.2, perekaman video lagi-lagi 1080
1080p 30 fps. Dan terakhir ada kamera bonus berupa 2 megapiksel makro kamera. Dan tentunya ada LED flash juga di sini. Nah, untuk spesifikasi internalnya SoC-nya adalah MediaTek Dimensity 6300. Ini adalah SoC dengan CPU octa-core. Konfigurasinya ada 2 Cortex A76 up to 2,4 GHz dan 6 Cortex A55 up to 2 GHz. Untuk GPU-nya dia pakai Mali G57MC2. Untuk RAM dia pakai 8 GB LPDDR4X, sementara storage-nya 256 GB UFS. Baterainya 5000 mAh dengan dukungan charging 25 watt. Nah, untuk sensor ini lumayan lengkap ya. Bahkan gyro sensornya juga ada, hardware base tentunya. Untuk konektivitas ini tentunya udah support 5G ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.2. Untuk codec ada SBC, AAC, Qualcomm aptX Audio, LDAC dan SSC. NFC tentu bisa di sini. USB OTG juga disupport. Kalau display out ya tentunya masih belum. Ini kan kelas mid ya. Lanjut untuk security, dia ada fingerprint, ada face unlock dan Samsung Knox tentunya ada di sini. Ya, Samsung menghadirkan fitur keamanan Samsung Knox mereka di smartphone ini. Bahkan fitur Knox Vault yang biasanya hadir di seri flagship ada juga di sini. Buat yang belum tahu, Knox Vault ini berfungsi untuk melindungi data-data sensitif kita seperti PIN, password maupun pattern kunci yang ada di smartphone kita dari ancaman peretasan ya. Selain itu, di sini juga ada secure folder yang memungkinkan kita untuk menyembunyikan file dokumen, gambar maupun aplikasi yang ada di smartphone kita. Jadi kalau misalnya smartphone kita amit-amit ya hilang gitu ya atau dicuri ya, seenggaknya file-file penting kita tidak akan bisa diakses oleh orang lain karena ini juga diproteksi oleh Knox Vault yang tadi. Lalu di sini juga ada fitur auto blocker yang bisa melindungi smartphone dari aplikasi-aplikasi berbahaya. Ingat kasus pesanan undangan yang dikirim via WhatsApp yang ternyata pas dibuka, wah ternyata malware ya. Nah, fitur satu ini bisa membantu kita supaya nggak asal-asalan install aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Selain itu ada juga fitur Samsung Pass untuk memberi kemudahan akses login ke berbagai akun. Dengan fitur ini kita bisa menyimpan akun kita agar login jadi lebih mudah. Kalau soal keamanannya gimana? Tenang, password yang tersimpan di Samsung Pass juga terhubung ke Knox Vault, jadi dijanjikan aman. Nah, untuk OS dia pakai One UI 6.1 berbasis Android 14 ya, bukan One UI Core, bukan. Fiturnya lumayan lengkap. Di sini ada separate Edge Panel, separate App Sound, Modes and Routines juga ada di sini. Lalu untuk jaminan update, nah ini yang menarik. Samsung menjanjikan A16 5G akan mendapatkan update selama 6 tahun untuk software dan security-nya. Ini Samsung sadar nggak sih ya? Mungkin smartphone-nya udah ganti duluan, bahkan sebelum update-nya habis. Dan karena update-nya dipanjang, berarti nantinya smartphone ini bisa kita wariskan ke anak atau saudara setelah kita gunakan beberapa tahun, dan anak atau saudara kita tetap dapat update. Oke, kita langsung ke pengujian performa. Benchmark untuk Antutu 9 dia dapat 372.812. Untuk Antutu 10 ini pakai 3D yang light ya, dia dapat 413.981. Lalu untuk Geekbench 6 single core di 738, multi core di 1983. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL graphics core-nya ada di 2490. 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base core di 1362, lowest core di 1355. Jadi stability-nya mantap, 99,5%. Untuk GFX Bench 1080p T-Rex offscreen dia dapat 65 fps. 1080p Manhattan 3.1 offscreen 27 fps. Nah, kita masuk ke gaming sekarang. Kita mulai dari Subway Surfers dulu nih ya. Game ini bisa jalan di 90 fps dengan lancar di smartphone ini. Jadi kita bisa menikmati layar 90 Hz dari Galaxy A16 5G ini melalui game yang sederhana ini, tapi asik loh, seru. Lanjut Mobile Legends. Setting grafis yang terbuka di sini bisa sampai ultra dengan frame rate high alias 60 fps. Saat dimainkan ya game ini bisa jalan mulus di 60 fps. Ini sih kalau opsi frame rate terbuka sampai 90 fps juga harusnya masih bisa sih. Ya kalau sekarang ya 60 fps ya lancar, rata terus. Lanjut untuk PUBG Mobile. Di sini setting grafis yang terbuka bisa sampai smooth ultra. Jadi game ini bisa jalan hingga 40 fps. Saat dimainkan ya rata 40 fps saja. Keentengan sih ini ya. Kalau ditanya soal gyro-nya gimana? Nah, bagi kami ini udah presisi, jadi udah aman. Namanya juga pakai hardware based gyro. Lanjut untuk Free Fire Max. Di sini kita uji dengan setting grafis max, resolusi di high dan frame rate di high. Hasilnya game ini jalan lancar di 60 fps. Lancar terus, nggak ada masalah, mantap. Genshin Impact. Nah, untuk game yang satu ini kita setting grafis di lowest 60 ya. Senarionya yaitu biasa jalan-jalan dari Liyue Mondstadt bolak-balik selama setengah jam. Tanpa kipas di menit-menit awal kita bisa menikmati game ini di kisaran 30-45 fps. Tapi setelah beberapa menit dimainkan, kita jadi lebih sering menemukan game ini berjalan di bawah 30 fps dengan average frame rate selama setengah jam di kisaran 37
fps. Lalu setelah setengah jam dimainkan, kita coba cek suhunya. Nah, kita lihat ya, di bagian layar titik terpanas terlihat di bagian layar atas dengan suhu di kisaran 42 derajat Celcius. Sedangkan area lainnya terlihat aman di bawah 40 derajat Celcius. Nah, untuk bagian back cover, suhu tertinggi ada di bagian tengah atas dengan suhu mencapai 44 sampai 45 derajat Celcius. Tapi ini terjadi hanya di area sekitar modul kamera, sedangkan area lainnya ada di bawah 40 derajat Celcius. Suhu bagian belakang ini memang ada titik yang tinggi suhunya, tapi area ini jaranglah tersentuh oleh jari kalau kita lagi main game. Tapi kalau mau aman, saran kami sih tetap pakai fan grip. Karena selain area tangan jadi nggak langsung bersentuhan dengan smartphone, average FPS saat main game pun sedikit meningkat jadi 39 FPS kalau dikipasin. Dan frame drop di bawah 30 FPS juga jadi minim sekali. Nah, kalau ditanya rankingnya main Genshin Impact di smartphone ini, bagi kami ini C ya, baik tanpa kipas maupun dengan kipas. Oke, sekarang kita pindah ke pengujian kamera. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A16 5G. Mari sama-sama kita cek kemampuan kameranya. Tapi seperti biasa, kita tes kemampuan mikrofonnya dulu. Di sini Samsung seperti biasa mengandalkan dua mikrofon yang ada di bagian atas dan bawahnya. Jadi semisal bagian bawah ketutupan seperti ini ya, masih ada backup dari mikrofon yang di bagian atasnya. Lalu untuk kualitasnya sendiri ini sudah khas Samsung lah ya. Suaranya jernih dan vokalnya pun jelas. Mau pakai ngevlog, pakai mikrofonnya ini secara langsung? Bisa. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kameranya. Oke, sekalian saja untuk VO ini saya langsung menggunakan mikrofon dari smartphone-nya ya. Oke, seperti biasa kita mulai dari kamera selfie-nya terlebih dahulu. Di sini seperti yang teman-teman lihat, sayangnya video yang dihasilkan terlihat gempa ya. Padahal saat kami cek di setting, fitur video stabilization-nya sudah aktif. Sepertinya ini bug software dan semoga Samsung bisa segera memperbaikinya ya. Jadi untuk sementara ini kami akan menyarankan untuk menggunakan tripod saat merekam video supaya video yang dihasilkan lebih minim getaran. Atau saran kedua yaitu kita mengeditnya melalui fitur stabilize yang ada di Google Photos. Nah, untuk hasilnya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Gimana? Jadi lebih stabil kan? Lalu kalau untuk kualitas hasil perekamannya bagaimana? Bagi kami video yang dihasilkan di sini sudah tergolong oke. Detailnya dapat dan ketajamannya pun juga pas. Sementara untuk kemampuan dynamic range video dengan pencahayaan yang ekstrim, ini standar ya. Bagian background memang rada overexposed, tapi setidaknya area wajah masih dapat terlihat dengan jelas di sini. Sementara kalau di pencahayaan yang baik, ya hasilnya bagus-bagus saja. Oke, next, kita masuk ke pembahasan kamera utamanya. Berbeda dengan kamera selfie-nya tadi, di sini fitur ACE dari smartphone sudah berjalan dengan baik. Jadi video yang dihasilkan sudah lebih stabil. Kemudian untuk kualitas hasil perekamannya sendiri, bagi kami dari segi ketajaman ini cenderung agak berlebihan ya, atau istilahnya oversharpen. Sementara untuk kemampuan dynamic range videonya ini sedikit lebih baik ketimbang kamera selfie-nya tadi. Sisi terang dapat diredam dengan cukup baik, tapi sedikit berharap sisi gelapnya bisa lebih dinaikkan sedikit. Lanjut ke kamera ultrawide. Untuk videonya sendiri ini sudah stabil juga ya. Namun untuk kualitasnya sendiri seperti ini, paling tidak objek yang direkam masih terlihat lah. Sementara untuk kemampuan dynamic range-nya ini sudah tergolong oke. Beralih ke malam hari, di sini kualitas videonya tentu sudah mulai berkurang ya. Videonya jadi lebih noise dan area wajah jadi lebih soft. Menariknya, kami tidak menemui adanya frame drop dari video ini. Mantap. Kemudian hal yang sama juga kami temui di kamera utamanya, di mana kualitas videonya ini juga sudah mulai menurun dan jitter juga cukup berasa di sini. Namun kalau soal frame drop bagaimana? Aman. Saat kami cek, video yang dihasilkan tidak mengalami frame drop sama sekali. Beralih ke kamera ultrawide, sepertinya untuk yang satu ini sebaiknya kita menggunakan kamera utamanya aja ya. Lanjut kita bahas foto-fotonya. Menurut kami baik untuk kamera selfie, kamera utama, maupun kamera ultrawide-nya, foto-foto yang dihasilkan sudah sangat memadai untuk mengabadikan momen, asal dengan pencahayaan yang cukup. Menariknya di sini mode HDR-nya nyala, bahkan ketika menggunakan mode portrait sekalipun, sehingga pencahayaannya lebih oke di sini. Lalu jika di keadaan low light, kualitas hasil foto-fotonya memang sudah mulai menurun ya. Seperti hasil foto di kamera utamanya sedikit mulai pucat, dan detail di kamera ultrawide-nya yang mulai hilang. Tapi menurut kami yang menarik adalah kamera selfie-nya yang memiliki hasil tetap oke meski di keadaan low light. Oh iya, nggak ketinggalan. Kalau merasa foto yang dihasilkan kurang terang, kita bisa menggunakan fitur night mode di smartphone ini untuk mendapatkan hasil yang lebih terang. Dengan sedikit catatan, fitur ini baru bisa digunakan untuk kamera utama dan selfie-nya ya. Oke, sekarang kita bahas fitur-fitur ekstranya. Di sini ada mode Pro untuk foto yang memungkinkan kita untuk setting manual seperti ISO-nya mulai dari 50 hingga 3200 dan juga shutter speed dari 1/12.000 hingga 30 detik. Tumben nih, biasanya Samsung hanya ngasih sampai 10 detik, tapi ini sudah sampai 30 detik. Catatannya, Pro Mode ini baru bisa digunakan untuk kamera utamanya saja. Sementara untuk kamera lainnya belum ya.
Kemudian di sini juga ada fitur slow-mo dengan resolusi 720p 120 fps di sini. Lalu kalau ada yang nanya apakah di smartphone ini bisa pindah-pindah kamera saat merekam? Iya, jawabannya bisa. Bahkan bukan cuma dari kamera selfie ke kamera utama aja. Di smartphone ini bahkan bisa sampai ke ultrawide alias bisa ke semua kamera, kecuali makro tentunya. Oh ya, kalau misalnya kita ingin merekam video sambil pindah-pindah kamera itu, kita harus berhati-hati ya. Jangan sambil bicara atau ngobrol supaya video yang direkam itu audionya tidak terpotong. Misal seperti saya lagi ngobrol seperti lalu saya pindah kamera seperti barusan, itu ada audio terpotong loh. Jadi kalau misalnya ingin pindah kamera, kita berhenti ngobrol dulu, lalu baru pindah kamera seperti ini. Lalu ganti lagi, dan kembali lagi. Oke, itu dia tadi kamera Samsung Galaxy A16 5G. Overall, kamera ini memang masih terasa seperti smartphone entry level. Contohnya saja kamera selfie yang masih belum stabil, kamera utama yang terasa oversharpen, dan juga kemampuan video low light-nya yang masih kurang memadai. Kemudian juga kamera ultrawide. Di sini terasa yang penting ada aja. Namun dari sisi menariknya, smartphone ini memiliki nilai plus di bagian kamera, di mana foto-foto yang dihasilkan sudah sangat memadai untuk mengabadikan momen ataupun untuk diupload ke sosial media. Bahkan di keadaan low light sekalipun, foto-foto yang dihasilkan sudah tergolong oke bagi kami. Oke, sekian dari saya. Kembali ke studio. Oke, sekarang kita uji baterainya. Untuk lokal YouTube video playback ya, 1080p. Jadi kita download dulu videonya, lalu kita putar secara offline. Baterai habis setelah 15 jam 22 menit. Sayang ini masih agak di bawah harapan kami ya, tapi pengujian ini kami uji dalam keadaan default. Jadi layarnya memang jalan di 90 Hz. Nah, kalau refresh rate kita turunkan ke 60 Hz bagaimana? Hasilnya, smartphone baru mati setelah 20 jam, atau tepatnya 19 jam 57 menit. Jadi, kalau mau baterainya lebih awet, turunin aja refresh rate-nya ke 60 Hz. Lanjut, untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama setengah jam, di mode 90 Hz baterai berkurang 4%, di mode 60 Hz baterai berkurang hanya 3%. Mainan TikTok selama 30 menit, di mode 90 Hz baterai berkurang 5%, di mode 60 Hz baterai berkurang 4%. Sedangkan untuk Genshin Impact lowest 60 selama 30 menit, baterai berkurang 11% baik di 90 Hz maupun 60 Hz. Jadi kelihatan di sini ya, kalau mau irit baterainya, mau nyaman, taruh di 60 Hz ya. Tapi kalau mau merasakan kenyamanan layarnya, ya balikin lagi ke 90 Hz. Oke, untuk chargingnya dengan charger 25 watt Samsung, kita mendapatkan hasil dari 0 sampai 50% itu butuh waktu 39 menit. Sementara dari 0 sampai penuh butuh 1 jam 36 menit. Nah, ini hasil yang terbilang wajar untuk smartphone Samsung dengan charger 25 watt ya, yang baterainya 5000 mAh. Kami sedikit berharap hasilnya ada di bawah 1,5 jam, tapi ya sekitar 1,5 jam pas lebih dikit kayak gini sih, ya masih tergolong normal untuk sebuah smartphone Samsung. Oke, untuk Netflix, dia udah support wideband L1 tanpa dukungan HDR. Untuk YouTube, dia support pemutaran video hingga 1440p 60 fps tanpa HDR. Secara default, haptic feedback dari keyboardnya ini mati ya, jadi kita perlu nyalain secara manual di menu setting. Saat nyalakan, feel haptic feedbacknya belum seperti smartphone yang kelas atas ya, jelas nggak seperti seri S ya. Getarannya masih agak panjang dan sedikit kurang presisi di sini. Masih standar haptic feedback kelas entry level. Tapi ya kalau kalian nggak wajib pakai getaran saat ngetik, harusnya bukan masalah. Lalu kemudian untuk Wi-Fi sharing, nah ini sayangnya belum bisa. Kalau Wi-Fi hotspot bisa, nggak ada masalah. Nah, untuk harga hanya ada satu varian Samsung Galaxy A16 versi 5G. Cuma ada satu, yaitu yang RAM-nya 8GB dan storage-nya 256GB. Dan ini dijual dengan harga kisaran Rp3.799.000. Buat yang tertarik, Samsung akan mengadakan promo untuk smartphone ini hingga tanggal 20 Desember mendatang dan akan mendapatkan bonus berupa travel charger adapter 25 watt, lalu ada paket data akses hingga 125 GB per 6 bulan. Jadi total bonusnya sekitar Rp601.000. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Performanya memang belum yang terkencang di kelas harganya, tapi ini udah tergolong mencukupi lah untuk kelas harga ini ya. Lalu desain layarnya terasa agak kurang modern ya, karena masih menggunakan model notch untuk kamera selfie-nya. Padahal di smartphone lain di kelas harga segini sebagian besar udah pakai punch hole. Nah, kemudian di saat smartphone yang lain udah bisa menghadirkan refresh rate hingga 120 Hz, si Galaxy A16 ini sayangnya masih terbatas di 90 Hz dan belum adaptif di sini. Kemudian untuk daya tahan baterainya setidaknya di 90 Hz itu ada di bawah harapan kami. Kalau mau mantep ya taruh di 60 Hz. Lalu dia memang pakai single speaker, tapi kualitas suara ini sebetulnya tergolong oke untuk kelas harganya. Kemudian sedikit berharap bahwa Samsung bisa ngasih sensor in-display fingerprint scanner ya di smartphone ini, kan udah pakai Super AMOLED.
Dari sisi kelebihannya, yang pertama, jaminan update-nya panjang banget. Ini susah dicari lawannya di Indonesia, bahkan untuk kelas flagship pun masih susah nyarinya ya, kecuali dari Samsung sendiri ya. Kemudian jelas, dia udah pakai One UI dengan fitur-fiturnya yang lengkap banget. Lalu dia juga punya Knox Vault, jadi bisa menjamin keamanan kita saat menggunakan smartphone yang satu ini. Lalu, dia punya kamera ultrawide. Di kelas harga sini ya masih agak susah sih mencari sebuah smartphone yang pakai kamera ultrawide. Kemudian kualitas kameranya ini terbilang oke lah ya. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED khas Samsung, ini mantap. Lalu dia udah punya 5G, dual mikrofon untuk perekaman video, mantap sih ya. Lalu dia punya NFC dan IP rating di IP54. Ya terlihat ya di sini Samsung kembali mengupgrade kemampuan dari Galaxy A1 seriesnya. Selain layar lebih besar, sudah punya IP rating IP54 yang tahan terhadap percikan air. Smartphone ini juga kebagian update hingga 6 tahun. Nah lalu smartphone ini cocoknya buat siapa? Ini kan cocok buat kalian yang saat ini sedang mencari smartphone untuk jangka waktu yang panjang ya. Mengingat jaminan update-nya yang lama sekali. Jadi dukungan aplikasinya juga panjang di sini. Lalu buat yang butuh smartphone dengan fitur keamanan ekstra di harga 3 jutaan, smartphone ini juga bisa jadi salah satu pilihan karena Galaxy A16 5G sudah pakai Samsung Knox tadi. Samsung Pass juga ada, auto blocker juga ada di sini. Jadi kalau ada pesan WA yang isinya malware, ya seenggaknya fitur-fitur ini bisa menangkal aplikasi-aplikasi jahat tadi. Jadi untuk HP kedua, apalagi kalau HP utamanya udah Samsung, ini pasti cocok banget. Untuk mereka yang lanjut usia, menu dan fitur keamanannya pun akan membuatnya jadi sangat cocok. Kemudian, apakah pengguna A15 5G itu layak upgrade ke A16 5G ini? Nah, kalau yang kalian cari adalah layar yang lebih besar buat nonton dan IP rating yang membuatnya jadi lebih tangguh, nah menurut kami A16 5G ini bisa jadi bahan pertimbangan. Sementara kalau kalian adalah pengguna Samsung Galaxy A15 yang versi 4G, upgrade yang kalian dapatkan akan sangat terasa di A16 5G ini, terutama bagian konektivitas dan performanya juga beda di sini ya. Nah, pada akhirnya kami bisa melihat bahwa A16 5G hadir dengan racikan yang agak berbeda dibandingkan pesaing lainnya. Peningkatan pada sisi keamanan seharusnya akan menarik banyak konsumen yang paham pentingnya aspek keamanan pada sebuah smartphone modern. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.